anak itu bukan hanya sosok fisik saja. Anak itu adalah anugerah. Menindakbobokkan dengan nyanyian yang menarik. Tapi bukan hanya itu. Anak itu juga amanah. Besarkan anak kita, tolong diselipkan. Ini amanah Allah. Jaga dia sesuai dengan aturan-aturan Allah yang ada. Sehingga nikmat sekali. Fun dia, sehat dia. Tapi ada unsur rohani, spiritual yang harus kita perkaya terhadap pembesaran anak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah Bunda, apa kabar? Senang sekali saya Yulia Rahman kembali menyapa Ayah Bunda di program kesayangan kita. Program yang penuh inspiratif, edukatif, dan pastinya syarat akan hikmah. Di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parents with Eli Risman. Masya Allah, Ayah Bunda senang sekali karena hari ini kita semua akan dibersamai oleh Ayah Risman. Karena ini salah satu bentuk dari apresiasi kami. Banyak sekali nih ayah bunda yang sangat semangat belajar dan bertanya tentang peran lebih dalam seorang ayah. Oleh sebab itu kami hadirkan kembali Ayah Risman di tengah-tengah ayah bunda. Tapi sebelum itu kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ibu Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ibu Ayah, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ayah kembali hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan ternyata Ibu Ayah, ini semangat ayah bunda ini belajar luar biasa loh. Kita hargai sekali itu ya. Iya. Mahal. Betul. Itu mahal sekali. Dan banyak sekali yang bertanya tentang peran ayah itu justru ayah sendiri, bukan ibunya. Jadi banyak bertanya untuk akunya gitu, aku sebagai ayah. Oleh sebab itu, alhamdulillah atas izin Allah, ayah kembali hadir di tengah-tengah kita. Silahkan ayah dan ibu untuk menyapa dulu ayah bunda yang ada di rumah. Ya, silakan ya. Assalamualaikum semuanya. Mudah-mudahan kita sehat hari ini dan sehat untuk seterusnya. Ayolah kita belajar bersama-sama, karena belajar itu tidak pernah mengenal kata akhir. Terus belajar untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Amin, Masya Allah. Ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak, terima kasih untuk perhatiannya selama ini dan respons terhadap kebutuhan kehadiran ayah itu buat ibu sangat mengharukan. Ya, itu adalah sebuah langkah maju buat kita membentuk keluarga Indonesia lebih baik. Terima kasih sekali untuk kerjasamanya, ya nak. Insya Allah, Allah akan memudahkan semua urusan kita. Masya Allah, ayah bunda. Bentuk syukur yang paling besar itu ketika kita masih ada orang tua di tengah-tengah kita. Betul. Karena orang tua itu pintu keberkahan kita. Dan hari ini kita akan belajar bersama Ayah Risman dan Ibu Eli Risman tentunya. Jadi ayah dan ibu banyak sekali nih ayah bunda di rumah bertanya-tanya tentang peran ayah gitu ya. Peran ayah secara keseluruhan. Karena memang selama ini yang kita tahu kan ayah itu bekerja. Gitu. Sementara ketika ayah dan bunda di rumah belajar dengan ibu, enggak, ayah tuh dipersiapkan untuk menjadi seorang suami dan ayah, bukan untuk bekerja saja gitu. Nah, mungkin kita bisa awali lagi karena katanya ilmu itu murojaah ya Ibu ya. Mungkin ada beberapa ayah dan bunda di rumah yang masih keskip mungkin ya apa yang sudah kita sampaikan, tidak ada salah kita murojaah kembali. Mungkin dari Ibu dulu ya yang bisa menyampaikan bahwa kenapa sih kalau sebenarnya peran ayah itu bukan hanya untuk diawali itu modalnya itu bukan pekerja, tapi justru disiapkan untuk menjadi seorang suami dan juga ayah. Silahkan Ibu. Makasih ya nak. Bismillahirrahmanirrahim duluan. Jadi dalam berbagai kesempatan saya sering sekali mengajak ayah bunda untuk menyadari, mengingat kembali bagaimana sih proses terjadinya kita. Ya. Pada saat manusia itu melakukan hubungan suami istri, maka yang paling banyak keluar sel telur apa sperma? Sperma. Iya. Berapa banyak tahu nggak? Berjuta-juta. Berjuta-juta.
berjuta-juta itu, tapi Allah takdirkan dari jutaan itu ada satu sperma yang boleh dibilang ekornya sangat kuat, itu yang melesat meninggalkan jutaan yang lainnya. Terus dia mencari sel telur. Kalau ada filmnya, entahlah nanti kalau mau di-insertkan. Jadi sperma itu berkejaran, terus dicontohkan satu itu melesat seperti speedboat yang sangat kencang, gitu. Terus kan ada 2 tuba falopi kan. Nah, tapi kan sel telur hanya ada di salah satu tuba falopi. Bagaimana si sperma yang melesat sangat kencang tadi bisa tahu dia belok kiri apa belok kanan? Allahu Akbar. Siapa yang menentukannya? Allah. Iya. Oh, jadi Allah pilih satu sperma di antara jutaan sperma yang muncrat itu tadi gitu loh. Yang dikasih Allah ekornya berjalan mendorong sangat cepat. Dia tahu dia belok kiri apa dia belok kanan. Allahu Akbar. Sedangkan sel telur nongkrong aja di salah satu tuba falopi ini. Menanti. Diam di situ menanti. Nah, jadi saya sering sekali menanyakan kepada Bapak Ibu dalam pertemuan online pun offline, Bu, jadi sebetulnya yang aktif mengasuh anak siapa? Bapak. Iya, Bapak. Bukan kita. Kita udah hamil, kita melahirkan, ya sakit segala macam, menderita, nyusuin. Harusnya 24 bulan minimal, 21 bulan dalam ayat potong aja ya ayat. Wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Hamil dan melahirkan itu menyusui itu 30 bulan. 30 bulan kalau kita hamil rata-rata 9 bulan tersisa berapa? 30 kurang 9. 30 kurang 9, 21. 21 bulan minimal menyusui itu. Jadi kalau kita bikin di bawah itu, jadi yang ngatur siapa? Jadi ayat Allah itu tadi letaknya di mana dalam kehidupan kita. Itu jadi itulah mengapa kita dudukkan kembali gitu loh. Yang aktif itu ayah seharusnya dalam segala hal, karena dalam proses pembuahannya yang aktif itu ayah. Gitu ya? Iya. Oke. Masya Allah Ibu. Ini di opening, di mukadimah dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Iman yang nomor 1. Iya. Ini ayah udah nunggu di rumah nih ayah. Perannya ayah sebagai seorang sosok ayah Risman dengan 3 orang anak perempuan yang sangat luar biasa. Sedikit merecall ya ayah. Itu bagaimana ayah? Seperti yang tadi disampaikan oleh ibu. Di dalam Islam, anak itu bukan hanya sosok fisik saja. Di dalam Islam, anak itu adalah anugerah. Anugerah cenderung orang dengan happy menerimanya, memberikan nama yang bagus, menindakbobokkan dengan nyanyian yang menarik. Tapi bukan hanya itu, anak itu juga amanah. Jadi harus ada kombinasi ini yang menarik. Apa arti amanah? Harus kita tunaikan amanah itu sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan kata Rasul di dalam hadis. Amanah itu harus dijaga dan amanah itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya happy-happy saja, tetapi juga harus kita pertanggungjawabkan amanah itu. Sama halnya dengan amanah istri yang kita nikahi, itu kita ambil istri itu dari amanah dengan kalimat Allah, maka halal dia. Nah, jadi amanah ini kita pertanggungjawabkan. Dalam rangka pertanggungjawaban itulah kita harus berperan dengan sebaik-baiknya untuk bisa menjawab pertanyaan Allah nanti di hari akhirat tentang keluargamu itu, kamu apakan dia dengan sebaik-baiknya. Jadi artinya pada saat Bapak ijab kabul ini ya jadi nge-recall ya Pak, langsung terbawa dengan apa yang Bapak sampaikan, ijab kabul dengan Ibu, berarti di situ pula Bapak sudah siap ya Pak untuk Ibu beserta keturunan-keturunan yang insya Allah Allah berikan saat itu ya Pak. Semua lelaki. Semua lelaki. Seharusnya Ibu. Hanya Allah yang beri taufik ya, aduh jadi. Jadi dengan adanya kata-kata amanah itu, seperti yang saya katakan tadi, kita mengambil istri kita dengan amanah kalimat Allah. Ada Allah di sana,
maka pertanggungjawabnya juga dahsyat sekali nantinya. Jadi bukan fun saja perkawinan itu, juga punya anak bukan hanya fun, tapi there is responsibility yang harus kita berikan dalam mahkamah Allah nantinya. Dari itu aspek dari kecil apapun yang kita besarkan anak kita, tolong diselipkan, ini amanah Allah. Jaga dia sesuai dengan aturan-aturan Allah yang ada. Sehingga nikmat sekali, fun dia, sehat dia, tapi ada unsur rohani, spiritual yang harus kita perkaya terhadap pembesaran anak itu. Boleh tahu ya Ayah, pengalaman Ayah pada saat pertama kali si buah hati lahir. Pertama kali Kawina, aduh jadi inget kakak. Pertama kali Kawina lahir di dunia ini, anak pertama nih ya Pak ya. Apa yang seorang ayah Risman lakukan? Pertama bersyukur, lahir selamat, sempurna lahirnya ya. Fisik secara lahir ya oke. Bersyukur. Yang kedua bergembira. Yang ketiga mendoakan. Jadi saat lahir itu harus kita sertakan sebagaimana kata Rasulullah, harus kita adzankan, harus kita iqamatkan. Jadi kalimat-kalimat tauhid itulah yang harus kita perkenalkan pertama di dalam jasad dan rohani si anak itu. Itu ceritanya luar biasa ya, karena berjuangnya itu di negeri orang. Yang secara kultur pun itu pasti berbeda sekali dengan kita. Pastinya kan dalam perjalanan itu kan ada ada ya sedikit lah kerikil-kerikil gitu ya. Bagaimana ayah dan ibu merespon kerikil-kerikil itu, terutama yang berdampak pada anak-anak ya secara langsung ya. Dari ayah mungkin. Di Amerika itu memang kulturnya sangat berbeda dengan kita ya. Maka harus terus diperkuat agama pada anak-anak. Kalau tidak dia akan hanyut. Kalau dibiarkan as usual saja, dia akan hanyut. Maka berkala kami bawa dia ke masjid untuk bertemu dengan komuniti muslimah yang lain di masjid, untuk sharing ilmu di masjid, untuk mau membawa makanan dari rumah untuk dimasak pada jamaah masjid hari-hari tertentu. Jadi memang harus kita imbangi dengan pendidikan akhlak dan pendidikan sosial yang lain untuk anak. Kalau kita biarkan saja dia akan hanyut, karena misalnya konsep seks misalnya ya, di sana itu why you not trying, katanya kan. Jadi kalau memang di rumah kurang kuat, kita berlindung pada Allah, akan terjadi hal-hal yang tidak bagus untuk anak kita, karena itu bagian dari budaya dia. Maka pulang ke rumah kita perkuat lagi, kita omongin lagi norma-norma kita bekali lagi. Dan untungnya ada masjid sebagai Bu Eli juga punya community mengajar anak-anak tentang agama, mengajar anak-anak. Ada TK Islam di Florida, di ibu kota Florida tuh. TPA ibu yang mendirikan yang pertama. Anak-anak aktif dan itu sangat membantu untuk perkembangan mereka. Masya Allah Bapak, ini sangat menarik ya Pak, karena kan tentang yang tadi kebiasaan mereka ya, yang tadi dianggap buat kita itu adalah sebuah tabu atau aib, bahkan itu haram bahkan hukumnya, tapi buat mereka itu lifestyle. Nah sekarang mungkin sedikit ya Bapak ya, ini menarik soalnya banyak sekali ayah dan bunda menyekolahkan anak-anaknya itu demi kepentingan masa depan gitu ya, dengan berbagai macam alasan lah pastinya menyekolahkan keluar ya. Kalau seorang ibu, insya Allah lah sudah tahu lah secerewet apa gitu ya. Nah mungkin ayah bisa pesan juga untuk ayah-ayah di rumah gitu ya, untuk yang menyekolahkan anak-anaknya keluar, karena kan ayah sudah mempunyai perjalanan yang cukup panjang itu, dan di zaman sekarang pasti udah lebih beda lagi ya ayah ya. Sangat berbeda, jangankan di luar, di dalam pun begitu runyam tentang masalah yang tentang yang dilarang Allah itu. Apalagi di luar, jauh dari pengawasan kita. Maka hemat saya, di samping komunikasi mutlak secara rutin dilakukan, juga lebih baik, lebih aman, dia harus aktif di mana ada masjid di dekat kampusnya itu. Jadi
bergaul dengan orang-orang masjid yang berbagai bangsa itu Ya. sangat menolong dari segi pengalaman, dari segi bagaimana untuk berinteraksi antar bangsa, juga luar biasa ukhuwah antar bangsa yang terbentuk di sana, dan itu berbuahnya sangat lama. Jadi sangat lama sehingga kesulitan apapun ada saudara kita yang lain dari Yaman, dari Afrika Selatan, dari Amerika Selatan berkumpul jadi satu sebagai suatu keluarga besar yang menurut saya tidak ada community yang lain yang landasannya tauhid berkumpul untuk sharing pengalaman dan saling memecahkan kalau ada masalah. Jadi kembali ke masjid dimanapun dia berada di luar negeri, masjid adalah tumpuan. Habis kuliah ke masjid, sebelum kuliah kalau masih ada membaca di masjid, luar biasa kontribusi masjid terhadap perlindungan kita di luar negeri itu. Saya memberikan contoh mungkin ya. Iya, Bapak. Pada suatu kali saya punya proyek gitu. Kami tinggal di Hawaii. Hawaii itu bukan mainland. Jadi Amerika yang di Pasifik, pulau kecil. Nah, saya punya proyek untuk berkunjung ke beberapa perguruan tinggi di Amerika di mainland. Ya. Di antara tugas saya itu adalah, di antara agenda saya itu adalah berkunjung pada seorang kawan yang bekerja di PBB. Ya. Pas hari Jumat. Hari Jumat masih umur 34, masih kayak Mas Maren inilah masih Masya Allah. Mas Maren masih Kemarin muda belum lagi ya. 30. Jadi pas hari Jumat, saya harus cari masjid. Acara saya jam 2 Ya. dengan kawan yang di PBB itu. Ada telepon umum, saya telepon, di mana masjid? Dapat penjelasan umum di sana, information lah. Di mana ada masjid sini atau Islamic Center? Dia mengatakan ada di Riverside. Sampai sekarang saya teringat ada Riverside di New York itu, dan di situ kamu tanya saja ada masjid. Oh menarik ini. Bismillah, saya bilang sama kawan di PBB, saya agak telat sedikit karena sholat. Pendek cerita, habis sholat, biasalah kita kalau kita dibiasakan di masjid, ketemu masjid nyaman, biarpun orang-orang yang kita tidak kenal pertama kali, itulah saudara-saudara kita, pelukannya itu pelukan tulus dari dalam. Setelah selesai ke masjid, saya bersiap-siap ambil kendaraan umum mau ke PBB. Waktu saya turun, saya lihat ada orang jual topi, aksesoris muslim yang lain. Seorang berteriak di pintu masjid. Masjid itu 3 lantai. Lantai pertama, "Hei, kamu, saudaraku, kamu baru ya?" Ya saya baru. Sini sebentar. Apa maksudnya? Seorang muslim tinggi besar, good looking, bersorban dan bertongkat besar. Sini dulu kamu. Ayo ke rumah saya, kita makan siang. Kata dia. Siapa ini? Apa kamu? Saya imam di sini. Kata dia. Saya punya janji jam 1, batalkan saja janji itu. Karena habis makan siang di rumah, kita akan nikahkan orang di komplek orang hitam yang kriminalnya tinggi. Kita nikahkan seorang saudara kita di sana, di apartemen lantai 31. Dan pokoknya menarik bagi saya. Iya. Sebagai seorang Indonesia yang baru lepas ke Amerika, dan tawarannya itu, ini akan terjawab curiosity, rasa ingin tahu saya. Oke, saya telepon, batal dulu, berangkatlah ke rumahnya. Tongkatnya besar, saya kan kecil orangnya. Kenapa kamu pakai tongkat? Tongkat ini fungsinya macam-macam. Saya kadang-kadang mau gali itu di dalam Quran bagaimana Musa waktu ditanya, tongkatmu ini untuk apa? Kata Musa, untuk mengambil daun-daunan untuk ternak, dan juga ada fungsi yang lain. Kata dalam Quran tuh fungsi yang lain ini yang menarik untuk kita gali. Jadi katanya kalau macam-macam di New York ini kan daerah Bronx segala itu kan daerah yang hitam, yang kriminal tinggi. Kalau macam-macam orang dengan saya, tongkat inilah. Jadi orang segan untuk bermacam-macam dengan saya. Pupanu. Jadi pendek cerita sampai ke apartemen.
Nah, sebelum sampai ke apartemen, sampai ke rumah, Assalamualaikum katanya di rumahnya. Waalaikumsalam. Sister itu menjawab, ini saudara kita dari Indonesia datang. Masya Allah. Masya Allah. Ayo kita makan bersama-sama. Begitu tulusnya dia menerima, terasa ya, bisa kita rasakan. Dan pendek cerita, berangkatlah untuk menikahkan orang tadi. Naik ke apartemennya, sudah jalan, kami naik bus. Assalamualaikum. Salam itu kan jarang, ya apalagi zaman-zaman dulu. Kemudian, Waalaikumsalam. Mereka di dalam udah dandan semua, mau menikahkan orang. Ini saudara kita dari Indonesia. Ya Allah, ya pelukannya terasa, getaran tulusnya dia memeluk kita karena sesama muslim. Artinya apa yang saya ingin sampaikan adalah bahwa community masjid itu mempunyai nilai yang luar biasa, nggak terkatakan dan tak terhitung, untuk bukan saja untuk menjaga akhlak kita, tapi juga untuk mengerti kultur yang lain dan untuk menjaga iman kita di luar itu. Bagus sekali untuk mencari masjid itu. Masya Allah. Jadi dengan perjalanan yang Bapak ceritakan tadi, journey-nya itu bahwa yang teringat ya Pak ya, nasihat bahwa teman itu parameter agama kita ya. Gitu ya Ayah ya. Jadi ditarik anak-anak itu untuk ke sebuah lingkungan, community yang mendekatkan yang kita. Aman, iya. Yang aman. Ya. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Iya. Izin ya Pak. Tambahin. Jadi dimanapun kami berada, saya terutama karena Bapak kuliah kan ya, bikin pengajian. Oh, Masya Allah. Jadi kan saya dulu membantu, pokoknya gini, tahun 84 belum ada TK Al-Quran. Ya. Jadi saya begitu sampai semingguan gitu, udah punya daftar list orang Indonesia di Honolulu, saya teleponin satu-satu. Saya Eli Risman, tinggal di sini gitu, 707 University Avenue. Saya mau bikin pengajian anak-anak. Mbak katanya punya anak satu ya, ibu punya anak dua ya, boleh nggak gitu datang ke sini gitu. Pilih hari-hari apa. Saya bikin riset dulu, maunya hari apa yang nyaman beliau. Saya punya anak dua perempuan gitu. Nah jadi nanti saya mulai ngajarin ngaji itu anak-anak itu. Ada 6, 8, 9 gitu. Dan pengajian itu dibikin begitu rupa, ada istirahatnya, boleh lari-lari, boleh main pukulan bantal, boleh manjat-manjat pohon, tapi ntar kalau belajar itu lagi. Dan mereka punya, boleh pesan minggu depan mau makan apa. Masya Allah. Dan muridnya sendiri anak-anak Amerika juga ikut. Iya, anak-anak Amerika juga ada yang ikut, yang muslim. Iya. Ya gitu. Nah terus kemudian kami setiap kali sampai di suatu titik, Bapak cari masjid. Iya. Kan? Lalu saya datang, tanya komunitas wanita, karena anak kami perempuan, komunitas anak-anak hari apa, jam berapa, nah, gitu. Ada kegiatan apa saja. Jadi minggu pertama tuh masjid udah harus establish, udah tahu kita di mana masjid, gitu. Lalu kemudian orang-orang bilang, kok ngotot amat sih anak perempuan dibawa ke masjid? Kan anak saya akan beranak. Iya kan? Kalau anak yang laki-laki dan suaminya juga misalnya pergi sekolah, gitu ya, belajar sepertinya halnya Pak Risman, kan ibunya yang nyetirin anak laki-laki itu ke masjid. Minta izin ke sekolah yang tidak ada sholat Jumatnya. Ya, jadi pengaturan itu semua kita mesti punya sikap, dan udah berbagi tugas dan udah diomongin. Kita nggak penting skolastik. Kalau memang anak laki-laki memang harus ke masjid, tarik. Kalau kita ada aktivitas di masjid atau misalnya aktivitas agama kita, ya kita minta izin. Ternyata orang sangat respect loh kalau kita punya sikap. Iya. Itu. Artinya semua itu dikendali kita, orang tua. Bukan begitu Ayah, iya. Ibu? Kita nggak hanyut sama budaya. Tidak hanyut. Iya. Yang prinsip yang kita sepakati adalah bahwa Allah itu pertama. Iya. Allah itu pertama, maka rumah Allah itu termasuk yang utama. Iya. Karena harus ada kita yakini bahwa sesuatu yang kita mengikuti Allah itu pasti positif. Masya Allah. Pasti positif. Ya. Nanti saya mungkin akan bercerita lagi bagaimana manfaat kecil tapi besar dampaknya dari saya mula-mula datang aktif di masjid. Masya Allah. Luar biasa. Dari semuanya yang tadi sudah disampaikan ya oleh Ayah dan Bunda, itu kan apalagi di luar ya, kondisi di luar negeri gitu ya, itu dengan kultur yang tadi sudah sampaikan, tadi Ayah juga sudah sampaikan seperti itu, basicnya itu adalah tetap imannya yang harus dikuatkan. Untuk internnya Ayah dan Ibu nih,
ketika ada sepakatan dalam 1-2 hal. Nah itu biasanya bagaimana untuk menyikapinya setelah berkomunikasi? Karena itu yang Silakan Pak. Saya ini sama semua kita, dijadikan dengan atribut-atribut yang berbeda. Ya. Saya termasuk mempunyai atribut yang mudah mengalah. Masya Allah. Karena kalau tidak mengalah maka nggak bagus ujungnya. Dengan demikian apapun masalah kami, kalau saya menganggap itu prinsip, saya besar suara saya di sana. Tetapi kalau hanya aksesoris, saya cenderung mengatakan oke, silakan saja. Jadi kalau yang prinsip-prinsip kita harus tunjukkan kamu kawum, kamu yang pemimpin di sini. Dari itu ciri-ciri pemimpin itu nggak boleh terlalu banyak omong. Jadi omongnya itu hanya beberapa patah, tetapi menentukan daripada arah yang akan diambil, yang harus disepakati. Nah, kalau yang kira-kira itu yang bersifat teknis, tidak prinsip, maka saya cenderung akomodatif. Ya. Masya Allah, ini deep sekali loh Ayah. Mengalah untuk seorang laki-laki itu sometimes agak sulit membedakan untuk mengalah dengan ego ya. Contoh Ayah, mungkin ayah-ayah di rumah ingin tahu contoh konkretnya. Mengalahnya itu tuh seperti apa sih? Untuk memflashback sekian puluh tahun nggak mudah. Karena anak-anak kami juga sudah dewasa di sini. Misalnya ibunya mengatakan kita Ramadan di masjid sampai tadarus, misal ya. Setelah tarawih tadarus sebentar. Saya katakan jangan sampai tadarus, karena terlalu malam pulangnya. Kalau memang ada event tertentu menurut Ibu Eli dan itu harus hadir, saya akan gigit lidah saya, oke lah. Oke lah, kita teruskan, tapi jangan setiap malam untuk begini, nggak bagus. Karena menurut pendapat Bu Eli itu bagus sekali untuk hadir anak-anak dalam event itu. Biarpun saya cenderung tidak, karena itu tidak prinsip, maka saya katakan, oke lah, tapi jangan tiap malam kita harus ke sana. Masya Allah, itu kan indah banget ya. Perasaannya seorang ibu ketika ayah dalam posisi sedang mengalah itu gimana Ibu? Bahagia. Bahagia, jadi enteng, nggak perlu fighting gitu loh. Kita Masya Allah, tabarakallah, Allah izinkan dan Allah takdirkan ya. Kita nggak pernah berantem ya. Masya Allah. Nggak pernah debat. Karena semuanya kalau saya laki-laki membutuhkan reason why. Udah RW. Itu yang mesti diingat kalau mau ngomong sama bapak. Karena bapak akan tanya kenapa. Nah, jadi sebelum itu kita udah mesti RW, reason why. Nah itu juga ternyata digunakan oleh anak-anak. Kalau misalnya anak kamu minta apa, reason why. Gitu, masuk akal apa enggak, masuk budget apa enggak, masuk gitu. Semuanya itu udah RW aja, gampang. Bukan RT RW, tapi ngambil RW gitu. Jadi kalau kita mau sajikan sama bapak, kita udah berunding dulu. Kita mau ngomong ini Maya. Jadi kita kemana nih? Kan kita harus setiap pertengahan minggu udah bilang kita akhir pekan mau kemana. Nah itu udah dicari objeknya, dipakai apa, naik apa, berapa dolar, gitu. Jadi ternyata uangnya cuma ada $150. Jadi mau kemana? Mereka cari dulu tuh kita, baru kita proposal, kita bersama-sama dengan buntutnya menghadap ayah. Masya Allah. Menghadap ayah, terus tanya, ya tapi sebelumnya udah dibisikin, anak-anak udah riset, dia membutuhkan St. Augustine, di situ ada pantai, bla 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 bla. Oke, gitu. Oh sebelumnya sudah ada. Kita kasih bocoran. Behind the scene tetap ada bocoran, jadi nggak bikin ayah terkaget-kaget juga ya. Dia bilang, oh gitu ya, itu berlakon. Oh acting. Iya, oh harus ada juga ya acting di depan anak-anak kita real ya. Bahwa kita benar-benar nunggu keputusan ayah loh. Oh Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Ini ya yang disebut dengan, Ibu kan sering sampaikan ke anak-anak Ibu adalah GBHK itu. Sehingga kerajaannya ayah itu secara tersurat dan tersirat itu pada saat keputusan akhir. Padahal di sebelumnya itu ada komunikasi. Begitu? Iya.
Oh, Masya Allah. Selamanya sampai pilih jodoh. Sampai pilih jodoh. Iya, kan panjang risetnya. Iya. Jadi ini udah hal-hal yang kecil membuat anak BMM. BMM. B berpikir, Berpikir. M pertama memilih, Memilih. M kedua mengambil keputusan. Mengambil Iya. keputusan. Jadi setiap apa saja yang dilakukan di rumah harus ada proses BMM. Kenapa? Karena tidak disesali. Iya. Nah, tidak mendadak, Iya. tidak bisa minta apa-apa langsung dapat. Iya. Karena ayah bukan orang kaya, ayah mahasiswa, mama pekerja kasar. Boleh dibilang itu maksudnya mengerjakan support. Iya. Ya, pada saat saya harus mendampingi bapak, saya meninggalkan perusahaan saya. I'm not a director anymore, saya ibu, istri. Jadi semuanya harus disesuaikan dengan keadaan itu, maka prinsip dasarnya BMM. BMM. Berpikir, memilih, memutuskan. Mengambil keputusan. Mengambil Iya, keputusan. jadi harus ada usulan dong. Ya. Minggu ini kemana? Harus ada alternatif dong. Oke. Di alternatif itu harus dipelajari dulu dong, Ya. ya kan? Jarak berapa, ongkos berapa lama, semuanya kan. Nah, Ya. jadi semuanya udah begitu dibuat polanya. Kita rumah tangga harus punya pola. Masya Allah. Pertanyaan terakhir, kayak kuis ya Ayah. Sebelum ia masuk, karena tadi ya sempat tertarik sekali dengan yang akan Ayah ceritakan, pengalaman untuk menanamkan iman kepada anak-anak, apalagi di negeri yang minoritas gitu ya. Tadi kan Ayah bilang salah satu untuk berkomunikasi supaya kita lebih, ketika ada ketidaksepakatan itu mengalah. Tapi ada sesuatu yang sifatnya prinsip. Nah, Ayah juga di rumah nih, ayah-ayah di rumah juga pengen tahu nih, prinsipnya itu seperti apa sih? Jangan-jangan yang saya pikir prinsip itu sebenarnya bukan. Nah, prinsip seperti apa yang memang koamnya seorang pemimpin itu ada di situ? Banyak contoh-contoh. Misalnya kalau pas liburan panjang, mereka punya list mengunjungi A sampai Z begitu. Saya merasa ini terlalu lama, terlalu jauh, terlalu banyak. Terlalu costly, terlalu mahal. Maka saya katakan tidak. Kita harus pilih 4 di antara 8. Masya Allah. Dan itu nggak boleh mengalah. Kalau kita mengalah, akibatnya panjang. Akibat dari waktu, akibat dari lelah nyetir, akibat dari pemakaian bensin, akibat dari untuk tempat penginapan. Dan itu prinsip. Dari situ laki-laki itu sangat logik. Dan itu bertahan untuk tidak bisa diotak-atik lagi. Tapi jumlah 4 dari 8 silakan pilih. Tetapi rutenya harus begini dikarenakan kita yang di depan nih nyetir. Kita yang menentukan, kita yang tahu kelelahan kita yang paling mengetahui bagaimana proses di jalan, maka kamu harus memilih 4 dari 8. Tapi tetap saja bagaimana dianggap raja, ratu, atau siapapun kepala rumah tangga, harus ada kebijakan di sana. Kalau nggak kebijakan, nggak nyaman. Harus ada bijak, biarpun keras, tapi memang harus dengan kata-kata yang lembut, harus pakai yang diusap kepalanya bahwa inilah nak, dikarenakan kita ABCDEF, maka beginilah putusan ayah. Tetap dengan senyum. Karena anak perempuan. Ya, baru yang mau sampaikan. Iya, karena kami anak perempuan. Dia harus belajar macam-macam dari ayahnya. Iya. Karena itu alat untuk nanti dia memilih dengan siapa. Betul. Dan negotiable apa enggak, karena ayahnya sangat negotiable. Asal masuk akal gitu ya. Asal persyaratan disepakati, go. Masya Allah. Gitu. Jadi tetap tegas, tapi dengan cara penyampaian yang tetap halus, dan itu memang betul-betul merangkul ya Ayah ya. Jadi tegasnya dengan hati, kembali lagi ya Ayah ya. Hati harus ikut dalam proses komunikasi itu. Iya. Masya Allah. Nanti kita lanjut ya Ayah, Ibu. Satu lagi ya, Oke. satu dikit. Daily basis. Oh, daily basis. Itu apa itu? Maksudnya semua yang tadi dilakukan oleh Bapak, menanyakan pendapat anak, mengajak mereka berpikir, membiarkan mereka mengambil keputusan, melakukan evaluasi setiap hari. Bukan hanya pada event mau pergi aja. Iya. Nanti pulang telat ya, besok saya mau pulang telat. Kenapa pulang telat? Nah, itu setiap hari.
Iya, iya. Tapi prinsipnya itu udah jelas dan anak tinggal mengulang. Kalau memang udah nggak bakalan masuk akal, ngapain diusulin? Iya, betul. Gitu. Jadi nggak berpanjang-panjang dan nggak ribet dan nggak ribut. Iya. 2R. 2R, nggak apa Ribet. tadi? Nggak ribet, nggak ribut. 2R. Ibu selalu banyak istilah-istilah. Iya, Jadi ia juga harus banyak menghafal. Tapi intinya adalah bahwa tetap GBHK itu tetap ada, harus ada, dan juga posisi ayah tetap ada di atas. Iya. Dan itu berarti ketika ada 2R itu juga nggak ada baper-baperan kalau bahasa anak sekarang. Jadi karena itu daily, jadi ketika ada hal-hal yang besar ya udah jadi biasa, jadi nggak baper. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Nggak ada menimbulkan masalah emosi. Tidak ada emosi. Masalah emosi. Masalah emosi yang berkepanjangan gitu ya. Kesel ya sehari 2 wajar dia kecewa orang dia udah mimpiin mau pergi ke Iya. tempat itu katanya enggak. Tapi tetap cepat untuk ini kembali ya. Ayah, Ibu, terima kasih ya. Masya Allah banget. Hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa. Masya Allah. Dan ayah masih punya utang loh dengan ayah bunda di rumah tentang tadi tuh perjalanan bagaimana menanamkan iman kepada anak-anak. Karena itu adalah core untuk orang tua kepada anak-anaknya. Apalagi di zaman sekarang yang Masya Allah, tabarakallah. Tantangannya luar biasa. Baik ayah bunda, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tentunya di program kesayangan kita. Program yang penuh inspiratif, edukatif, dan syarat akan hikmah. Dimana lagi kalau bukan di Grow as a Parents with Eli Rizman bersama saya Yulia Rahman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.